Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece seantero Nusantara. Oke, di pertemuan yang keempat ini materi administrasi infrastruktur jaringan hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk materi pertemuan keempat, silakan untuk berdoa dalam hati di rumah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai untuk materi hari ini, kita awali seperti biasa. Kita akan melihat grafik. Nah, ini grafik peningkatan ataukah penurunan pada saat mengikuti materi AIJ ini. Kita nanti akan lihat responden dari pengerjaan tugas kalian. Kalau kemarin yang di pertemuan yang ketiga itu 80, apakah nanti di pertemuan yang keempat ini semakin meningkat ataukah semakin menurun? Oke, langsung saja kita lihat reviewnya materi yang ketiga kemarin. Nah, sekarang kita lihat tugas AIJ pertemuan ketiga, kita review sebentar. Jadi dari 7 kelas itu yang mengumpulkan tugas di sini 77 anak. Ini menurut responden yang masuk ke saya. Nah, kita lihat respondennya berapa persen per kelasnya. Nah, ini kita lihat grafiknya. Untuk kelas total responden 77 tanggapan dari 7 kelas. Kemudian kelas 11 TKJ 1 ada 10 tanggapan. TKJ 2 cuma 4 tanggapan, berarti cuma 4 anak yang mengumpulkan. Kemudian 11 TKJ 3 ada 10 tanggapan, 11 TKJ 4 8 tanggapan, 11 TKJ 5 17 tanggapan, kelas 11 TKJ 6 14 tanggapan, kelas 11 TKJ 7 14 tanggapan. Nah, itu dari 7 kelas. Kemudian kemarin juga sudah tak suruh ngisi, sudahkah kalian tonton video pertemuan ketiga hari ini? Yang menonton sudah itu 77 anak 100%, yang belum 1,3%. Dari 80 anak ini 77 anak yang sudah menonton. Walaupun saya tahu kalian itu menonton videonya paling-paling cuma 1 menit 2 menitan, bahkan tidak pernah melihat videonya, langsung ke materi kemudian mengerjakan tugasnya. Itu pasti, saya berkeyakinan seperti itu. Karena apa? Karena ketika saya lihat analitik videonya itu, yang nonton itu rata-rata hanya menonton 1 menit, berapa. Itu di analitik yang menonton video saya. Tidak ada 5 menit, cuma 1, berapa. Nah, tolong video hargai Pak Guru. Ketika sudah membuat sebuah video ya ditonton dulu, kemudian baru mengerjakan tugasnya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya tidak sudah kita bahas, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu di pertemuan keempat mengenai routing dinamis IGRP. Nah, ini routing dinamis IGRP. Nah, IGRP itu apa? Singkatannya adalah Interior Gateway Routing Protocol. Kemudian apa itu IGRP? Silahkan dilihat.
IGRP itu apa? Routing Protocol Distance Vector yang dibuat oleh Cisco untuk mengatasi kekurangan RIP. Jadi IGRP ini untuk mengatasi apa yang kurang dari RIP, ya kan? Kemudian IGRP ini mengirimkan update routing setiap intervalnya itu 90 detik. Jadi setiap 90 detik itu dia melakukan update atau mengirim update routing. Kemudian update-nya ini secara advertise ke semua jaringan dalam Autonomous System atau AS. Nah, ini IGRP. Jadi dia ini untuk mengatasi kekurangan RIP. Nah, kemudian IGRP Interior Gateway Routing Protocol merupakan contoh routing protokol yang menggunakan algoritma distance vector yang lain. Selain RIP, yang menggunakan distance vector itu adalah IGRP. Tetapi tidak seperti RIP, IGRP merupakan routing protokol yang dibuat oleh Cisco. Jadi si IGRP ini routingnya itu dibuat oleh si Cisco. Jadi dia bisa berjalan di router Cisco. Kemudian IGRP juga sangat mudah diimplementasikan meskipun IGRP merupakan routing protokol yang lebih kompleks dari RIP dan banyak faktor yang dapat digunakan untuk mencapai jalur terbaik dengan karakteristiknya. Jadi dia ini sebuah routing protokol yang lebih kompleks dari RIP. Apakah nanti faktor-faktor yang digunakan itu bisa mencapai jalur terbaik dengan karakteristiknya si IGRP itu. Nah, contohnya ini ada 3 router, ya. Router 1, router 2, router 3. Nanti di router 1 ketika dia menuju ke router 2 ini menggunakan IP network yang sama, 172.17.0, 172.17.0. bedanya adalah di IP address-nya. Kemudian router 2 ke router 3 juga sama, networknya harus sama, kalau tidak sama nggak bisa nyambung. Kemudian baru router 1 menuju ke klien, router 2 menuju ke klien, router 3 menuju ke klien. Kalau yang ke bawah ini ya bebas, kita mau kasih IP berapa, kelas A, kelas B, kelas C ya boleh. Kemudian jumlah hub maksimal, hub COM-nya itu maksimalnya menjadi 255 dan sebagai metrik. Jadi IGRP ini hub maksimalnya 255. Kalau di RIP itu kan cuma 15. Setelah 15, 16 itu sudah unreachable. Kemudian IGRP menggunakan bandwidth, MTU, delay, dan load. Nah, ini tugas kalian. Nanti cari apa itu yang namanya bandwidth, MTU, delay, dan load. Silahkan nanti dicari. Kemudian IGRP adalah protokol routing yang menggunakan AS, Autonomous System, yang dapat menentukan routing berdasarkan sistem interior dan eksterior. Kemudian administrative distance untuk IGRP adalah 100. Jadi administrative distance untuk IGRP adalah 100. Kemudian IGRP mengirimkan update routing setiap interval 90 detik. Tadi sudah saya sebutkan, kalau routing itu akan melakukan update-nya itu selama atau intervalnya adalah 90 detik. Update ini advertise semua jaringan dalam AS atau Autonomous System. Kemudian kunci desain jaringan IGRP itu adalah yang pertama, secara otomatis dapat menangani topologi yang kompleks. Yang kedua, kemampuan ke segmen dengan bandwidth dan delay yang berbeda. Yang ketiga, skalabilitas untuk fungsi jaringan yang besar. Jadi dia ini skalanya untuk jaringan-jaringan yang besar. Ini sama seperti yang tadi, topologinya ini 2 router, router 1, router 2. Jadi kalau kita lihat di sini ada router 0, router 1. Nah, jadi kalian lihat saja jaringannya ini. Jaringannya ini kan sama. Ini. Networknya sama, 20, 20, 20. Cuma dia berbeda di IP address.
router 01, router 2, router 1, 2. Kemudian yang menuju ke bawah, nah ini di ETH1, ini juga ETH1 misalkan. Ini kan ETH-nya 0, di sini 0. 192.168.20.2. Di sini 92.168.30.2. Ini bebas. Jadi yang ke sini, yang menuju ke root klien, si klien ini nanti IP-nya menyesuaikan jalurnya, jalur ini. Nah, jalur yang dilaluinya berapa? Oh, 192.168.20.2. Oh, saya berarti di sini harus 192.168.2.1. Berarti selain 2. Di sini juga sama. IP-nya menyesuaikan yang di atasnya. Dan akhirnya IP yang berada di atas klien ini merupakan gateway dari IP PC 0 dan PC 1. Jadi jalur ini merupakan gateway-nya PC ini. Jalur ini merupakan gateway-nya PC ini. Nah, gateway-nya itu berada di atasnya PC kita. Yang di atas PC kita itu adalah gateway, alamat penerusnya. PC 0 berapa gateway-nya? Oh, gateway-nya 192.168.20.2. Berapa PC 1? Oh, IP gateway-nya 192.168.30.2. Nah, itu merupakan gateway. Kalau ke sini ya gateway-nya ini. Dari router 1 ke router 0, gateway-nya mana? Ya ini. Router 0 ke router 1, gateway-nya mana? Ya ini. Ini kan. Yang di atasnya itulah kita jadikan sebagai gateway. Kemudian setelah default, IGRP menggunakan bandwidth dan delay sebagai metrik. Kemudian untuk konfigurasi tambahan, IGRP dapat dikonfigurasi menggunakan kombinasi semua variabel atau yang disebut dengan composite metric. Kemudian variabel itu tadi sudah kita sebutkan, variabelnya itu adalah bandwidth, delay, load, dan reliability. Dan tadi sudah saya tugaskan tadi, silakan dicari bandwidth, delay, load, dan reliability. Kemudian tujuan dari IGRP, tujuannya adalah yang pertama, penjaluran stabil di jaringan kompleks sangat besar dan tidak ada pengulangan penjaluran. Yang kedua, overhead rendah. IGRP sendiri tidak menggunakan bandwidth yang diperlukan untuk tugasnya. Kemudian yang ketiga, pemisahan lalu lintas antar beberapa rute paralel. Yang keempat, kemampuan untuk menangani berbagai jenis layanan dengan informasi tunggal. Yang kelima, mempertimbangkan menghitung laju kesalahan dan tingkat lalu lintas pada alur yang berbeda. Ini tujuan dari IGRP. Kemudian semakin ke depan nanti ada yang namanya perubahan IGRP. Jadi setelah melalui proses pembaharuan IGRP, kemudian menjadi yang namanya eIGRP, Enhanced IGRP. Nah, persamaannya apa antara IGRP dan eIGRP? Nah, ini sama-sama kompatibel dan antara router-router yang menjalankan eIGRP dan IGRP dengan autonomous system atau AS yang sama akan langsung otomatis terdistribusi. Baik dia menjalankan eIGRP, IGRP ketemu tetapi menggunakan AS yang sama, otomatis langsung terdistribusi. Kemudian selain itu, eIGRP juga akan memberikan tagging eksternal route untuk setiap route yang berasal dari yang pertama routing protokol non eIGRP, yang kedua routing protokol IGRP dengan AS number yang sama. Nah, itu pada saat nanti IGRP memberikan tagging eksternal route untuk setiap router yang berasal dari protokol non IGRP dan routing protokol IGRP dengan AS number yang sama. Kemudian untuk mencapai tujuannya, jaringan IGRP juga memiliki beberapa karakteristik. Nah, ini karakteristik ini tadi di depan sudah kita singgung, ya kan?
Yang pertama menggunakan algoritmanya protokol routing distance vector. Yang kedua menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, delay, load, dan reliability. Kemudian yang ketiga, update tabel routing dilakukan secara periodik menggunakan broadcast 90 detik. Jadi itu karakteristiknya. Secara garis besarnya ya, yang pertama menggunakan distance vector, menggunakan bandwidth, delay, load, dan reliability. Yang ketiga, update-nya menggunakan broadcast 90 detik secara periodik. Itu untuk mencapai tujuan IGRP. Oke, untuk materi hari kita selesai. Ya, jadi materi IGRP kita buat singkat, dan semoga apa yang kita pelajari bersama di pertemuan keempat ini bisa kalian pahami, bisa kalian cerna apa yang sudah saya sampaikan. Nah, itulah untuk materi hari ini di pertemuan yang keempat yang membahas mengenai IGRP. Semoga untuk materi hari ini bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk videonya itu ditonton, ya, ditonton. Pak Guru sudah capek-capek membuat video, tidak pernah ditonton, cuma ditonton 1 menit rampung, ya kan, mengerjakan tugas kumpulna, ya. Ditonton dulu, kalau enggak itu ya di-download dulu, bisa kan, di-download dulu, nanti ditonton secara offline kan bisa. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengerjakan, yang pertama adalah mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, absensi, baik absensi sekolah maupun absensi AIJ ataupun penugasan itu. Karena absensi penugasan itulah yang menjadi acuan saya untuk memberikan nilai absensi kepada kalian semua. Jadi untuk materi hari ini kita akhiri. Semoga materi IGRP bisa menjadi bermanfaat buat kalian, menambah ilmu kalian. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian pahami, pastinya bisa. Tidak ada hal yang sesulit apapun, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pemecahannya. Jadi kalau kalian masih kepingin belajar, silakan belajar dengan baik. Jangan tidak lupa selalu menjaga kesehatan kalian. Pastikan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Oke, untuk materi hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Pak Anom, guru paling kecil se-antero Nusantara, pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.